Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, menjadi hamba pilihan adalah dambaan setiap orang. Di samping beriman, berilmu, ia juga memiliki akhlak yang baik. Bagi kita memahami dan merenungi firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ciri-ciri siapa itu ibadur Rahman. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian siapa saja dan bagaimana sifat-sifat hamba-hamba Allah yang beriman yang dimaksud pada ayat tersebut. Pada ayat-ayat berikutnya juga disebutkan sifat yang pertama dari ibadur Rahman itu adalah tawaddu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tadi. Ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil atau orang-orang yang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa inilah sifat-sifat Allah, hamba Allah yang beriman. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Tawaddu. Berjalan di muka bumi dengan ramah dan lemah lembut. Tidak berpura-pura dengan gaya berjalannya dan tidak dengan kesombongan. Tidak berjalan dengan gaya yang dibuat-buat
serta tidak lemah. Yang dimaksud bukanlah bahwa mereka berjalan seperti orang yang sakit, dalam keadaan lemah dan dalam keadaan riya, artinya menyombongkan diri. Karena Rasulullah SAW sendiri apabila berjalan, maka seakan-akan beliau adalah air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, seolah-olah bumi dilipat untuk beliau. Al-haun adalah gaya berjalan seseorang yang sesuai dengan karakter aslinya. Tidak berpura-pura dan tidak pula sombong. Sedangkan gaya berjalan yang sombong dibenci kecuali dalam keadaan berperang. Kalau berperang itu boleh menyombongkan diri. Berperang tapi di jalan Allah. Yang dimaksud dengan kata rendah hati di sini adalah ketenangan dan kewibawaan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sholat ditegakkan sudah iqamah, maka janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa. Datangilah dengan berjalan biasa. Dan wajib bagi kalian untuk tenang. Sehingga rokaat berapapun yang kalian dapat, langsunglah kalian sholat. Dan berapapun rokaat yang tertinggal dari kalian, maka sempurnakanlah. Jadi tidak boleh tergesa-gesa, artinya misalnya lari-lari kecil. Itu yang dimaksud dengan rendah hati. Sehingga maksud orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, yaitu bukanlah mereka yang berjalan dengan menunduk kepalanya, sempoyongan, sebagaimana yang difahami sebagian orang yang ingin menampakkan ketakwaan dan kebaikan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda yang berjalan dengan lambat, ia bertanya kepadanya, apakah kamu sedang sakit? Ia menjawab, tidak. Beliau pun memerintahkan kepada pemuda itu untuk berjalan dengan cepat dan penuh kekuatan. Jemaah subuh yang dirahmati Allah. Sifat kedua adalah rifqo, lemah lembut. Karakter yang berikut adalah sebagaimana firman Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi tidak dijawab dengan hinaan pula. Tidak pula dijawab dengan misalnya mengolok-ngolok. Kalau kita berjalan, terus ada orang yang mengolok-ngolok. Misalnya, ingat orang alim. Biasanya alim katanya orang Madura itu. Jadi jangan kita membalas dengan kata-kata yang menghina juga. Itu artinya rifqo, lemah lembut. Terus yang ketiga adalah banyak bersujud dan banyak berdiri. Artinya di sini Allah meneruskan gambaran pribadi ini dengan firman-Nya. Walladzina yubituna lirabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka.
Al-Furqan ayat 64. Jadi orang-orang yang banyak bersujud di malam hari, artinya banyak mengerjakan salat tahajud, bersujud dan berdiri artinya itu, melakukan salat tahajud. Itu adalah salah satu tanda orang-orang itu sebagai ibadur rahman. Terus yang keempat, takut akan neraka. Sebagaimana firman-Nya, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Itu adalah salah satu yang termasuk ciri dari ibadur rahman. Sifat hamba yang ibadur rahman adalah mereka takut terhadap azab neraka. Secara umum, makna ayat ini yaitu sesungguhnya mereka beribadah kepada Rabb mereka karena mereka takut terhadap sisaan-sisaannya. Sesungguhnya azab Rabb mereka tidak ada yang merasa aman dari ketenangan. Tidak merasa aman dari kedatangannya. Sehingga di antara mereka ada yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah berada dalam ketakutan dan kekhawatiran terhadap azab serta siksaannya. Begitu pula keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka tidak pernah putus asa memohon kepada Allah dan tidak pernah merasa tenang akan siksa darinya. Diriwayatkan oleh Tabrani dan dalam Al-Awsah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, masih ada beberapa dari ciri-ciri dari ibadur rahman yang mungkin tidak sempat kami sampaikan pada hari ini. InsyaAllah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup pertemuan ini dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.